Ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku banget. Nggak usah, ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Ora usah gaya. Halo guys. Kowe lek ceblok lara, wis toh. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomongin karena apa? Shooting. Apa enak urip ngono kuwi? Buat wargi Jabar dan seluruh warganet, mohon maaf ya kalau Kang Deddy jadi gubernur hanya bisa menyelesaikan setiap hari satu masalah. Tapi nggak apa-apa kan, daripada Kang Deddy jadi gubernur nggak mengerti masalah. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu. Salam dari saya. Gubernur Jawa Tengah yang kayaknya lagi menyindir KDM. Ya, katanya bekerja masuk ke desa-desa, ke gang-gang dengan ikhlas, katanya tanpa membawa media katanya. Saya mendengar statementnya Pak Gubernur Jawa Tengah nih kayak ngedagel orang ini. Ya, katanya tanpa media, kerja ikhlas. Bapak ngapunten, dalam struktur organisasi pemerintah daerah itu ada namanya humas. Nah, apa Bapak nggak paham perannya humas itu bagaimana? Tuh Bapak mengatakan bahwa tanpa media, yakin nih humasnya nggak difungsikan, yakin nih dana atau dana operasional humasnya nggak dipakai, terus mau diapain Pak? Mbok kalau mau berbicara itu Pak dipikir dulu Pak. Dipikir, difilter. Bedanya dengan KDM itu, KDM tidak memakai dana operasional atau tidak memakai dana publikasi media, Pak. Nah, jangan-jangan jenengan masih pakai. Di mana? Di humas atau setidak-tidaknya di protokolirnya sampean lah, Pak. Itu kan pasti ada tim medianya, Pak. Aduh. Cari-cari alasan aja, cari-cari alasan pembenar bahwa Anda ini nggak melakukan apa-apa. Anda tidak punya daya kreativitas, tidak punya pemikiran yang genuine berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Anda tidak punya problem-problem solver yang baik, menyelesaikan persoalan-persoalan yang kelumik di Jawa Tengah. Sehingga apa? Anda ya bisanya menyindir kreativitasnya Kang Deddy Mulyadi. Pak, mohon maaf Pak ya. Sekarang ini era keterbukaan Pak. Mau berbicara Anda tidak pakai media dan lain sebagainya. Sekarang ini era keterbukaan. Jadi kurang tepat kalau Anda berbicara kayak gitu, bahasanya menyindir Kang Deddy Mulyadi. Katanya saya ke sini bertemu masyarakat miskin pakai media. Lah Anda sendiri pakai protokoler kok, pakai humas. Dan itu dikemanain itu? Pak, ya. Berpikir dulu Pak sebelum menyampaikan statement ya. Ngedagel sampean Pak. Ala rek, Jawa Tengah iku duwe gubernur tuh ya? Gue baru tahu Jawa Tengah punya gubernur. Soalnya selama ini yang gue kontenin cuma gubernur Jakarta, gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Timur, terus yang nongol lagi gubernur Maluku, iya kan? Terus gubernur Banten gitu kan. Jawa Tengah tuh gak pernah ada suaranya. Terus ternyata punya gubernur Jawa Tengah. Maaf Pak Lutfi, maaf, hampura, punten ini masih benar-benar baru tahu Pak. Kami sudah menjabat sebagai gubernur 70 hari ini tepat. Dan kami bukan Nabi Musa, bisa langsung merubah suatu keadaan. Pak Lutfi ini mohon maaf ya, siapa yang bilang Bapak Nabi Musa Pak? Orang pantas juga Pak, Bapak dikata Nabi, iya kan? Nabi Musa lagi, Nabi Musa mah baik Pak, Nabi Musa mah adil. Masa iya gubernur disamain sama Nabi Pak? Pak Lutfi ini bisa aja. Lagi pula kenapa sih Pak pejabat zaman sekarang bawa-bawa Nabi, bawa-bawa malaikat gitu. Sekarang kata Nabi Musa, yang ono dulu dikata malaikat Jibril api. Lagi pula ya Pak ya, kita itu masyarakat, rakyat juga tahu kalau Pak Lutfi itu bukan Nabi Musa Pak, bukan Nabi siapapun, bukan malaikat juga, bukan walid juga Pak. Cuma maksudnya begini loh Pak, kami sebagai warga gitu ya, bukan saya sih, kalau saya warga Jawa Barat gitu ya Pak. Cuman ini mungkin warga Jawa Tengah gitu ya, warga Jawa Tengah itu maunya tuh punya gubernur yang aksi kerja nyatanya itu nyata kelihatan gitu Pak, gitu. Jadi bukan kayak mentang-mentang cuma baru 70 hari, terus tiba-tiba kita nggak bisa kerja cepat karena kita baru 70 hari.
kami bukan Nabi Musa. Bukan gitu Pak, enggak gitu, enggak. Solusinya bagaimana, rencana kedepannya apa. Tapi saya udah lihat nih rencana Bapak nih. Saya udah lihat nih Bapak memberikan dana hibah berapa nominalnya, 125 miliar untuk 1.200 bla 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 ormas gitu Pak. Saya tahu ormas itu juga membantu pemerintah gitu ya. Ormas itu juga sah dimasukkan ke dalam biaya APBD gitu ya Pak ya. Tapi mungkin ormasnya kebanyakan gak sih Pak? Atau dana hibahnya kebanyakan gak sih Pak? Ya bisa iya bisa enggak sih. Sebenarnya ya gue percaya tidak semua ormas itu busuk gitu. Banyak juga loh ormas yang beneran kerja nyata ke lapangan gitu. Mereka itu bikin posyandu, mereka bantu penanganan bencana, edukasi remaja yang putus sekolah, melawan narkoboy, pendampingan hukum warga yang nggak mampu. Banyak deh, pokoknya nggak semua ormas itu busuk gitu. Cuman ini dana hibah kalau tidak diawasi, ya jadinya takutnya disalahgunakan. Apalagi nominalnya menurut gue gede banget nih. Takutnya kayak yang udah-udah. Takutnya nih ormas-ormasnya ini ormas yang hidup dari proposal dana hibah gitu loh. Programnya minimal tapi laporan keuangannya maksimal. Nah ini nih oknum-oknum ormas yang bandel-bandel. Kalau ditanya dana hibah atau dana untuk ormas itu penting nggak? Jawabannya penting. Kalau transparan, berdampak, dan positif. Kalau ditanya kebanyakan nggak 125 miliar? Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi kebanyakan kalau cuma dipakai untuk seremonial, dipakai untuk SPJ fiktif, sama buat jaga-jaga musim pilkada, itu bisa kebanyakan. Karena 125 miliar itu nggak akan langsung bikin Jawa Tengah itu sejahtera dan kaya raya. 125 miliar itu nominal yang besar banget ya untuk dana hibah, untuk ormas, dan untuk apapun itu. 125 miliar itu besar banget dan bisa banget untuk dipakai mensejahterakan rakyat Jawa Tengah kalau pemerintahannya, kalau pejabatnya, kalau ormasnya benar dan tepat sasaran. 125 miliar kalau dibagi ke 1.200 sekian ormas gitu ya, per orangnya bisa bawa pulang 100 juta loh, lumayan kan? Masalahnya 1.200 lebih ormas di Jawa Tengah itu semuanya aktif nggak? Semuanya beneran kerja nggak? Apa cuma fiktif? Masalahnya jumlahnya itu tidak main-main, 125 miliar. Kalau disalahgunakan bubar berabe sayang. Jangan salah loh, dana hibah itu bukan uang pejabat loh. Dana hibah itu uang rakyat loh. Dana hibah bukan uang malaikat, bukan uang nabi, bukan uang walid, bukan uang presiden, bukan uang pejabat, bukan uang gubernur. Uang rakyat sayang. Jadi uang 125 miliar itu ada semua uang rakyat Jawa Tengah. Setiap beli bensin, setiap beli makan, belanja rokok di warung, belum yang pungli-pungli. Itu tetes keringat warga Jawa Tengah itu ada di antara 125 miliar itu. Pertanyaannya ya, pertanyaan klasik aja. Uangnya akan balik lagi ke kamu atau enggak? Mas, hari ini saya ketemu orang miskin. Halo guys. Salahnya di mana jika sebuah pekerjaan dikontenkan? Lagian bagus kan ketika bekerja dikontenkan, kalaupun ada kesalahan ataupun miss dari buah pekerjaan itu, masyarakat bisa langsung menilai, memproteksi, mengkritisi. Gitu. Ya sekarang daripada hanya berwacana, tapi tanpa bergerak, tanpa berbuat sesuatu hal yang bisa membuat masyarakat bangga, apalagi hanya bisa menyindir, itu kan gak elegan banget ketika seorang pemimpin menyindir pemimpin lain hanya karena pekerjaannya dikontenkan. Sedangkan orang yang pekerjaannya dikontenkan ini jelas-jelas nyata, jelas-jelas ada hasil dari pekerjaannya gitu. Dan tidak sedikit hasil dari pekerjaannya itu yang membuat masyarakat bangga dan merasa jika masyarakat sekarang ini merasa ada pemimpin, ada orang yang mengepalai sebuah daerah. Ya kalau pendapat saya, daripada menyindir gitu, yang mana berkinerja. Jadi sindirlah dengan pekerjaan, dengan perilaku, dengan kinerja, bukan dengan kata-kata. Saya rasa lebih bijaksana. KDM Gubernur Pencitraan. Ini yang sekarang banyak dikatakan oleh buzzer-buzzer, oleh orang-orang iri, oleh orang-orang yang sakit hati dan nyinyir kepada KDM. Sebagai konten kreator harus memiliki insting atau naluri konten mana yang nantinya akan menjadi viral atau FYP. Dan yang paling cepat itu adalah mengkontenkan seseorang atau sesuatu yang lagi viral. Nah, ini yang memang dilakukan oleh KDM sebagai konten kreator. Ini adalah sesuatu yang pintar dan cerdas. Sehingga video-videonya KDM itu banyak sekali yang viral dan FYP. Ingat loh bahwa uang yang dihasilkan dari kontennya KDM itu banyak juga yang sampai ke masyarakat. Selain hanya menanggapi yang viral dan FYP, banyak juga konten-konten KDM yang jelas di situ dia melakukan tugasnya sebagai gubernur
untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. 3 konten dalam satu hari yang di-upload di media sosial. Tetapi kan itu tidak mungkin bisa mengupload semua kegiatan KDM. Dan kita tahu bahwa KDM itu terus bekerja untuk kemajuan Jawa Barat. Jadi kita harus berhati-hati dengan konten-konten dan framing-framing bahwa KDM adalah gubernur pencitraan. Pejabat itu ya memang harus populis, harus populer dan dikenal oleh masyarakatnya. Terutama terkenal baik, bersih, jujur, dan bekerja dengan maksimal. Jadi buat para bobotoh KDM, jangan mudah percaya kepada isu-isu atau framing-framing yang tidak benar. Salam bobotoh KDM. Oke teman-teman, telah kita lihat dan kita dengarkan bersamanya bagaimana tadi di depan rupanya ada pemimpin daerah Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana pada belakangan ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial dan ditanggapi oleh warga Jawa Barat terkhusus maupun netizen yang menilai bahwa tindakan daripada Gubernur Jawa Tengah tersebut mencoba untuk menyindir Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Yang mana dalam suatu pidatonya beliau menyindir secara halus salah satu pemimpin daerah, ya, meskipun dalam narasinya tersebut tidak menyebutkan secara langsung bahwa siapa yang dituju hal tersebut Kang Deddy Mulyadi, namun warga ataupun netizen itu menyangka bahwa sindiran tersebut ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bahwasannya Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan bahwa apa-apa yang pekerjaan-pekerjaan yang selalu dikontenkan lah kurang lebih itu tidak akan membuahkan hasil atau tidak akan menjadikan solusi. Atas pernyataan maupun narasi daripada Gubernur Sulawesi Tengah tersebut banyak direspon oleh netizen. Justru netizen malah menghabisi, mengkuliti pernyataan-pernyataan daripada Gubernur Jawa Tengah tersebut. Tidak sedikit daripada warga Jawa Barat pun sangat amat menyayangkan atas narasi-narasi yang dilontarkan ataupun nyinyiran-nyinyiran daripada Gubernur Jawa Tengah tersebut. Bukannya fokus membangun daerahnya masing-masing, ini malah menyindir, entah apa motifnya, entah apa karena kecemburuan sosial karena Kang Deddy Mulyadi ini dinobatkan sebagai gubernur terbaik, ataupun hal-hal yang sebagainya. Jadi Gubernur Jawa Tengah mencoba menyindir Kang Deddy Mulyadi melalui pernyataan-pernyataannya yang rupanya sedikit merendahkan daripada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dan kita dengarkan bersama juga bagaimana tadi tanggapan dari beberapa konten kreator maupun yang warga Jawa Barat yang menanggapi atas adanya pernyataan daripada Gubernur Jawa Tengah tersebut. Rupanya warga Jawa Barat pun maupun netizen itu lebih cerdas menilai siapa gubernur terbaik dan siapa gubernur yang tidak bisa bekerja. Seperti halnya yang tadi kita lihat bersama, bagaimana ada salah seorang konten kreator daripada warga Jawa Tengah, atau diduga warga Jawa Tengah berhasil menguliti daripada gubernurnya sendiri. Dan tadi kita juga dengarkan bersama bahwasannya ada di saat Gubernur Jawa Tengah menguliti ataupun menyindir Gubernur Jawa Barat, di saat itu juga tidak sedikit daripada warga Jawa Tengah malah meminta bantuan kepada Gubernur Jawa Barat. Itu artinya apa? Bahwa Gubernur Jawa Tengah tidak bisa menyelesaikan masalah seperti halnya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman terkait video yang telah kita lihat bersama tadi? Silahkan berikan komentar di kolom komentar. Dan pada video kali ini, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.